Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Ibu. Sehat Ibu. Baik, Bu. Sebelum kita lanjutkan, ayo si Arif siapkan dulu sama teman-temannya. Baik Bu, ayo teman-teman siap persiapan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Semoga lancar. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Iya Bu. Ya, Bu. Dengarkan nama ya. Surya, Hadir, Bu. Rusina, Hadir Bu. Siti Aisyah. Siti Aisyah mana ini? Hadir Bu. Oh. Sumia, Hadir Ibu. Winda, Hadir Bu. Zelviana, Hadir Bu. Arif, Hadir Bu. Musdalifah, Hadir Bu. Risa, Hadir, Bu. Suasi, Suwarsi tidak masuk, Bu. kenapa nggak masuk? Sepertinya sakit. Oh, sakit. Kirim surat ya? Ketua kelasnya ada dengar nggak? Udah. Tadi ada Bu. Ya Bu tadi. Oh, ya sudah. Kita mulai pelajaran bab baru ya. Kemarin kita udah selesai bab yang kemarin. Kita akan masuk ke bab yang kedua. Bab kedua ini judulnya teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, ada yang punya gambaran tentang teks eksplanasi? Tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi. Saya kurang tahu ini, Bu. Oh, yang lainnya ada yang tahu? Saya Apa? Bu, teks yang bercerita tentang kejadian. Oh, kejadian. Oke. Yang lainnya ada? Yang tentang hujan itu Bu. Berarti kalau ada hujan berarti ada pelangi. Iya Bu. Kalian tahu pelangi? Tahu. Yang warna-warni itu Mati Bu. Kalian tahu lagunya Jamrud nggak yang soal pelangi? Yang mana Tahu, Bu? Bu, sedikit-sedikit. Yang ada pelangi. Saya tidak tahu Bu. Juga tidak tahu Bu. Terkenal lagunya. Iya. Masa kamu tidak tahu Musda? Itu lagunya siapa ya? Jamrud. Oh Jamrud ya, ya Allah saya kira Roma Irama Bu. Wah. Kan Arif. Nah sebelum kita masuk ke apa itu teks eksplanasi, Ibu akan memberikan kenapa kita harus mempelajari teks eksplanasi. Tujuannya itu apa? Yang pertama kita itu ingin mengetahui bagaimana supaya kita mempunyai keterampilan dalam hal mengidentifikasi, menelaah suatu informasi ya. Oke. Ibu akan membaca. Tolong kalian simak dulu ya video ini. Ya kalian ada gambaran jelas teks eksplanasi itu seperti apa. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Siap, Bu. Udah kelihatan?
belum? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Sudah. Sudah, Bu. Baik, Bu. Oh, pelangi. Tadi itu tayangan ya, ada sebuah tayangan. Sekarang Ibu mau tanya, tadi itu isinya apa? Saya tahu, Bu. Apa itu? Ayo. Itu tentang proses terjadinya pelangi, Bu. Oke, terjadinya pelangi. Terus, bagaimana? Tadi dari penjelasan tadi itu, si pelangi itu terbentuknya gimana itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ayo, Bu Musda. Musda.
Pelangi muncul karena cahaya membias dan menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah. Begitu. Tuh, jadi ada partikel yang ini ya, artinya ketemunya cahaya matahari sama hujan rintik-rintik, kemudian terjadinya pembiasan sehingga terjadinya warna pelangi. Ayo, sekarang Ibu tanya, kapan terjadinya pelangi? Ayo, Risa. Saya boleh, Bu? Oh iya, silakan Arif. Boleh ya, Bu ya? Iya, iya. Kalau pelangi itu bisa terjadi saat ini, Bu, ada bersamaan antara gerimis, Bu, dan masih ada cahaya matahari, Bu. Berarti bukan hujan deras ya? Bukan, Bu, hanya gerimis, biar terjadi pemuaian. Oke, itu tadi adalah gambaran singkat mengenai suatu fenomena. Sekarang kita akan masuk ke intinya. Sebentar ya. Sabar dulu. Ya, Bu. Udah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Oke. Kita akan masuk ke teks eksplanasi. Ya, pengertian dari teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Nah, fenomena ini sering terjadi. Contoh dari fenomena alam, yaitu banjir, terus hujan, kemudian pelangi. Jadi yang berhubungan dengan alam, kejadian-kejadian alam. Kemudian fenomena sosial itu yang terjadi di masyarakat. Misalnya apa? Ada yang tahu? Contohnya buang sampah yang menggunung karena orang membuang sampah sembarangan. Kemudian tawuran, kemudian pembulian. Kemudian ada satu lagi yang kemarin sempat itu COVID itu ya, itu termasuk fenomena alam karena dia bisa disebut dengan wabah. Kemudian ada yang namanya ciri-ciri. Nah, sesuatu itu pasti mempunyai ciri-ciri. Kalian tahu nggak ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri itu. Ciri-ciri. Karakteristik, Ayo. Bu. Karakteristik. Terus apa lagi? Khasan. Apalagi yang sederhananya, yang artinya kalian bisa memahami langsung ciri-ciri itu apa sih? Petunjuk. Tunjuk. Oke, bisa. Dengan Jadi, Sifat, Bu. Sifat. Hah? Sifat. Ya, sifat. Jadi, semua hal pasti mempunyai ciri-ciri, termasuk dengan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu ada yang namanya faktual. Faktual itu dia benar-benar terjadi. Jadi sesuatu itu dia terjadi, itu yang dinamakan faktual. Kemudian yang kedua bersifat keilmuan. Nah, yang namanya teks eksplanasi dia harus bersifat keilmuan atau dapat dibuktikan secara ilmiah.
Contohnya, terjadinya letusan gunung berapi itu pasti ada sebab musababnya atau bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kenapa terjadinya banjir, tsunami. Kemudian yang ketiga yaitu dia bersifat informatif. Informatif ini dia berisi tentang informasi atau bersifat informasi atau memang dia tidak ada dari sifatnya gini, sifatnya itu dia ingin menginformasikan kepada orang secara umum. Kemudian yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum ya tadi. Dia hal-hal yang secara umum ya. Kemudian ke struktur teks eksplanasi. Sebelumnya, Ibu mau tanya, tahu nggak yang namanya struktur? Tahu struktur nggak? Belum, Bu. Struktur itu bagian-bagian, Bu. Langkah-langkah, Bu. Bagian-bagian. Langkah-langkah. Kan, struktur itu seperti bagian-bagian. Kalau manusia itu ada apa saja? Yang kalau dilihat, oh itu manusia dari bagian atas. Kepala, Enggak lutut lupa kaki, kaki, lutut lutut kaki. kaki. Nah, kalau seandainya kepala, badan, kaki itu dibalik, itu kira-kira manusia bukan? Misalnya gini, badan di atas, kepala di bawah, kemudian kaki di tengah, manusia bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan, apa? Jadi-jadian. Mutan. Oke, jadi yang dinamakan struktur itu harus berurutan mulai dari kepala, badan, sama kaki. Kalau tidak bisa dibolak-balik. Kalau dibolak-balik itu bukan namanya struktur. Oke. Yang pertama, struktur dalam eksplanasi itu ada yang namanya identifikasi fenomena. Kemudian ada yang menggambarkan rangkaian kejadian, kemudian ada ulasan. Oke, ada yang tahu namanya oke, selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya, Bu. Oke. Silakan. Bu, identifikasi itu apa? Identifikasi. Identifikasi itu identifikasi itu pengertian secara umum ya, dari kayak banjir. Banjir itu secara umum yang kita bisa lihat itu apa? Banjir itu apa itu? Air yang bagaimana? Air yang meluap Itu. kan? Banyak sekali. Itu baru dinamakan banjir. Kemudian gempa. Yang namanya gempa itu apa? Bergetar, Bu. Apa yang bergetar? Bumi, tanah. Lempengan. Tanahnya. Lempengan Oke. tanah. Tanah ya bergetar. Kalau hujan? Turunnya air, Bu. Turun air dari langit. Air. Oke. Nah, jadi yang namanya identifikasi itu adalah pengertian secara umum atau yang orang umum mengetahui, oh namanya si ini apa pengertiannya. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi enggak? Iya, Bu. Ayo silakan. Kebakaran berarti termasuk itu ya, Bu. Eksplanasi ya kebakaran ya. Ya, kebakaran termasuk eksplanasi karena itu kan kejadian alam ya. Kejadian alam, tapi ada juga yang disengaja. Ayo. Kalau yang disengaja, Bu, termasuk kejadian alam ya, Bu? Gini, suatu kebakaran itu dia hanya sebagai pemantik, tetapi ada faktor lainnya yang mendukung sehingga bisa dinamakan kejadian alam. Gitu. Kalau pas ada yang membakar, tetapi kalau situasi dan lainnya tidak mendukung, tidak akan terjadi kebakaran. Ya. Ayo, apalagi? Ya, dari struktur, tadi ada identifikasi, kemudian tadi ada prosesnya, kemudian ada yang namanya ulasan. Ada yang kalian belum paham? Ulasan itu apa, Bu?
Ulasan itu penilaian ya, penilaian dari penulis tanpa mempengaruhi pembaca. Misalnya penilaian itu banjir. Banjir dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu apa? Nah, itu penilaian secara subjektif gitu. Oke. Selanjutnya gini ya. Itu tadi adalah gambaran umum mengenai teks eksplanasi. Kemudian Ibu akan memberikan soal ya untuk kalian. Ibu harapkan kalian dibagi beberapa kelompok, 1 orang 2 ya untuk mengisi LKPD. Kalau ada yang seandainya kayak ini 9 orang ya. Jadi ada yang 1 kelompok 3 orang ya. Bisa kalian memilih sendiri. Saya sama Bu Ayo. sama Risa saja, Bu. Oke. Iya, Terus siapa sama lagi? saya. Kimia aja ya, Bu. Boleh. Saya Ini sama kalian sama ngomong Zelvi ya, sama Bu. ya. Boleh. Saya Juga sama sama Sina, kami, Bu. Pak Surya, biar sama-sama S. Oke, siap. 3S dong. Bu. 3S. Dengan Arif, Bu. Terima kasih. Oke, berarti yang 1 kelompok 3 orang siapa aja tadi? 3S, Bu. Oh, 3S. 3S, Bu. Wah. SD, SMP, SMA. Oke. Ibu. Eh, sabar, Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya ya. Nanti kalian baca baik-baik lembar LKPD-nya. Di situ sudah ada hal-hal apa yang kalian harus isi, ya. Udah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Di sini ada LKPD, kita akan menelaah ya, akan menelaah dari bencana alam yang dinamakan bencana alam banjir. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit, 5 menitan lah, karena kalian 2 orang, jadi kalian kerjakan baik-baik, kemudian ini soalnya nih, analisislah teks eksplanasi di atas sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Tadi yang Ibu sebutkan yang strukturnya itu tadi ya. Oke, ini formatnya nanti kalian isi. Identifikasi itu apa? Kemudian penyebab banjirnya itu apa? Kemudian ulasannya itu seperti apa? Nanti kalau kalian ada yang nggak paham, tanyakan di Ibu. Bisa ya? Siap, Bu. Ya. Ya, Bisa lah, Bu. gimana? Identifikasi, Ibu. Belum paham identifikasi. Identifikasi itu pengertian secara umum, nah. Ya. Jadi kayak Ya, ini Ibu. tadi banjir. Banjir berarti pengertian umumnya gimana? Kalian bisa lihat di daerah paragraf pertama ini. Pengertiannya itu gimana? Ya. Ya, Bu, paham. Kemudian paragraf kedua itu biasanya berisi tentang penyebab. Nah, banjir itu kan tidak serta-merta dia langsung banjir, pasti ada penyebab dan prosesnya. Nah, kalian analisislah ya. Kemudian yang ketiga, yang paragraf ketiga itu tentang ulasan. Ulasan ya. Jadi ini adalah penilaian dari penulis. Kayak kalian analisislah. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Lagi, Bu. Ayo jangan lama-lama. Di sini kita presentasi. Ibu mau mendengarkan hasil kerjanya kalian. Ya, ini rubriknya ini. Sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah. Oke, ada yang mau presentasikan, Kak? Saya, Bu. Kelompok 2, Bu.
Oke, gini, supaya lebih semuanya kena, semuanya ngomong ya, jangan satu orang saja ya. Misalnya identifikasi si siapa, kemudian apa namanya, penyebab banjirnya itu siapa, kemudian ulasannya itu siapa. Jadi jangan satu orang yang ngomong, bisa ya? Bisa, Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Ayo, Musda, kelompoknya Musda, ayo. Udah siap? Ya, sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Saya dengan Bu Risa. Untuk menentukan struktur banjir, pertama identifikasi fenomena. Banjir adalah peristiwa air yang perendaman daratan. Kemudian yang kedua, penyebab banjir. 1. Volume air sungai yang meluap ke pemukiman penduduk desa dan kota merupakan penyebab terbesar terjadinya banjir. Yang kedua, banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan. Selanjutnya untuk ulasan saya serahkan ke Bu Eka Risa. Ayo Risa. Terima ya Bu, saya lanjut dari Musda ya Bu. Untuk struktur ulasan. Ayo. Ayo Risa. Bu Risanya sakit perut, Bu. Bu Musdalifah saja. Oh iya. Saya lanjut saja Bu ya. Hanya sakit perutnya. Lanjut untuk ulasan. Pertama, walaupun sering terdampak banjir, orang-orang tidak mau pindah karena berbagai alasan. Yang kedua, di berbagai negara sudah mulai mengantisipasi banjir sungai dengan membangun bendungan, waduk, dan wair atau karung pasir atau tabung apung bertabel. Ketiga yaitu di Eropa dan Amerika mengantisipasi banjir pantai dengan membangun tembok laut atau sepanjang pesisir pantai mengembalikan laut dan pulau penghalang. Terima kasih, Bu. Oke, tadi adalah presentasi dari dari Musdalifah dengan temannya si Risa. Oke, jadi gini, kita lihat identifikasi tadi, yang identifikasi atau permasalahan unsur atau pengertiannya. Banjir tadi apa? Banjir itu aja. Kalau menurut kalian, banjir itu tadi apa? Ibu tanya, Luapan banjir air, menurut Bu. kan? Luapan air. Terus apa lagi? Menurut pemahaman kalian? Air merendam daratan. Air merendam daratan. Terus apa lagi yang namanya banjir? Selain Air yang Luapan air, Bu. luapan air. Luapannya kemana? Masuk ke rumah, Bu. Masuk ke rumah. Sering banjir ya di rumah ya? Iya, Bu. Kasihan. Oke. Kalau di daerah kalian ya, biasanya kalau banjir itu penanggulangannya seperti apa? Ibu tanya di kalian. Menurut pengalaman pribadi ya, menurut pengalaman pribadi, banjir kalau terjadi di daerah kalian, apa yang kalian lakukan? Disedot pakai diesel, Bu. Di apa namanya? Iya itu, pakai diesel itu, Bu. Terus, apa lagi? Kalau saya, Bu, mengungsi, Bu. Mengungsi dulu. Mengungsi mana? Mengungsi ke rumah tetangga yang tidak terendam banjir rumahnya, Bu. Terendam banjir. Terus ada lagi enggak? Kalau terjadi banjir di daerah kalian? Mengamankan barang-barang, Bu, yang berharga. Oh, barang-barang seperti apa? Ayo contohnya, Surya. Ya, seperti jasa, kemudian barang-barang elektronik, begitu, Bu, diamankan. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi dari presentasi teman kalian bisa ditarik kesimpulan banjir itu secara umum mempunyai dampak, mempunyai pengaruh
mempunyai makna yang bisa kalian tarik ya. Kayak tadi, banjir secara umum pengertiannya seperti apa, kemudian prosesnya itu seperti apa, kemudian hal-hal yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berkaitan dengan kejadian atau fenomena alam atau sosial. Jadi paham ya, kalau ada yang bilang teks eksplanasi itu apa? Berarti kalian bisa menjawab, oh teks eksplanasi itu berhubungan dengan kejadian alam atau kejadian sosial. Paham ya? Iya Bu, paham Bu. Oke, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Sebelum kita akhiri, ya Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari dari materi ini? Eksplanasi, Bu. Tentang eksplanasi Bu. Nah, eksplanasi. Kalau si Arif, eksplanasi menurut kamu apa tadi Rif, dari penjelasannya Ibu yang kamu tangkap? Eksplanasi itu ini Bu, proses terjadinya fenomena alam dan sosial Bu. Nah, Contohnya sosial. banjir, ya. Terus terbentuknya masyarakat Tengger, itu juga Bu sosial. Begitu Bu. Oke, kemudian yang tadi Ibu jelaskan, struktur dari eksplanasi itu apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Saya, Bu. Ayo. Ada bagian identifikasi masalah, Bu. Kemudian Terus proses apa lagi? terjadinya fenomena. Dan terakhir ada ulasan, Bu. Nah, ulasan. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan, jadi identifikasi itu apa, kemudian prosesnya itu seperti apa, ulasan itu seperti apa. Paham ya? Paham Bu. Oke. Kalau seandainya Ibu memberikan tugas, bisa ya, bisa dilakukan ya di rumah ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu minta nanti kalian di rumah carilah tutorial atau yang di YouTube mengenai kejadian alam atau kejadian sosial, bebas. Tapi masing-masing ya, jangan berkelompok. Masing-masing orang mengerjakan sendiri-sendiri LKPD-nya. Nanti formatnya sama, cuma teksnya saja yang berbeda. Gitu ya. Ibu ingin lihat pendapat kalian itu seperti apa mengenai teks eksplanasi. Paham ya? Paham Bu. Oke. Kita akan kumpul tugas tersebut pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya Baik, nanti Bu. kita akan ulas. Bu. Baik Bu. Oke, sebelum Ibu tutup ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau dari Itu saya, Bu, videonya Bu, diupload atau bagaimana Ibu itu Bu? Oh, enggak. Videonya enggak diupload. Itu kalian hanya mencari, kemudian kalian menuliskan ke dalam rubrik, gitu ya. Kalian nggak usah juga teksnya itu seperti apa, cukup di rubriknya saja, seperti yang kalian tadi kerjakan. Kemudian kalian tulis identifikasinya apa, kemudian proses terjadinya itu gimana, kemudian ulasannya itu seperti apa, gitu ya. Jadi nanti masing-masing orang itu akan mempunyai ulasan yang berbeda tergantung materi yang disampaikan. siap Bu. Siap? Oke. Oke Pak Arif. Karena sudah waktunya, ya. Kita akhiri. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas ilmunya. Ya Allah, ilmunya bermanfaat sekali. Berarti gerhana bulan itu juga termasuk ya? Ya, termasuk. Ya, termasuk.